Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi wa thabbit lisani bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal manuh wal rusukh wa tawbatan nasuh wa salaha jasadi wal ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Taqabbalallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala telah berkata Abu Bakr Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Telah berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yaqul. Sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bunyi sabdanya, idza qalatil mar'atu, idza ketika atau apabila, qalatil mar'atu, apabila qalatil mar'atu, seorang istri berkata, apabila seorang istri berkata li zawjiha, kepada suaminya, apabila seorang istri berkata kepada suaminya, talliqni, talaklah aku, ceraikan aku. Apabila seorang istri berkata kepada suaminya, ceraikan aku, ja'at yaumal qiyamati wa wajhuha la lahma fihi. Ja'at yaumal qiyamah, maka nanti akan datang perempuan tersebut pada hari kiamat. Bangkit nanti pada hari kiamat wanita tersebut, istri tersebut yang mengatakan kepada suaminya, ceraikan aku. Nanti pada hari kiamat dibangkitkan, wa wajhuha la lahma fihi, wajahnya tidak ada daging, wajahnya tidak memiliki daging, hanya tulang belulang seperti kerangka tengkorak. Dibangkitkan seorang wanita yang mengatakan kepada suaminya, ceraikan aku. Ceraikan aku. Maka nanti dibangkitkan pada hari kiamat, wanita tersebut wajahnya tidak memiliki daging sedikit pun. Walisanuha kharijun min ghafaha, dan lidahnya perempuan tersebut kharijun, keluar atau menjulur, min ghafaha, dari tengkuknya. Dan keluar lidahnya itu dari tengkuknya. Wa tuhwa ila qa'ri jahannam, wa tuhwa, dan meluncur itu wanita tersebut, itu istri tersebut yang mengatakan kepada suaminya, ceraikan aku, ila qa'ri jahannam, ke jurang api neraka jahannam. Wa in kanat tasumun nahara wa taqumul laila daiman, sekalipun wanita tersebut tasumun nahara, ia berpuasa di siang harinya, wa taqumul laila, dan didirikan ibadah di malam harinya, daiman, selamanya, sekalipun waktunya habis diisi untuk berpuasa di siang hari dan
digunakan untuk beribadah di malam harinya, wanita tersebut tetap akan terjerumus ke dalam jurang api neraka jahanam ketika ia mengatakan kepada suaminya, ceraikan aku. Kalau kita ngaji kayak begini, seakan-akan kita dibelain sama baginda Nabi Muhammad SAW. Kita merasa menang laki-laki, begitu ya. Tapi Anda nggak mau sekedar menyampaikan hadis yang nanti menjadi suatu pembelaan buat diri ente semua. Justru dalam hal ini perlu kita pikirkan, ya, kenapa seorang perempuan bisa minta cerai kepada suaminya? Begitu. Pasti ada sebab-sebabnya. Pasti ada muqaddimahnya. Pasti ada pendahuluannya. Ya. Nah, dalam hal ini kita pun sebagai laki-laki perlu juga introspeksi diri kita. Anda yakin kalau seorang istri dia tenang, nyaman, senang, apa dia ujuk-ujuk minta cerai? Kok diam aja pada nih? Hah? Gimana kira-kira? Kagak kalau lembong nyaman. Dia merasa tenang, nyaman, gitu ya. Gimana kira-kira? Tenang bukan dalam hal masalah ekonomi, bukan sekedar sarana, fasilitas belaka, bukan. Ya. Bukan cuma itu yang membuat tenang. Banyak kok orang yang hartanya berlimpah tapi nggak tenang hidupnya. Banyak yang berkecukupan, cerai tetap cerai aja. Kan begitu kan? Dan nggak sedikit, maaf, orang yang susah langgeng rumah tangganya. Begitu ya. Anda bicara yang fakta-fakta aja. Anda bicara yang real. Apa sebabnya bisa seperti itu? Gitu. Nah, itu yang kita sebagai laki-laki jangan cuma sekedar wah dalilnya buat nyerang bini gue, salah. Cemen namanya ente begitu. Masa iya ente ngaji cuma sekedar untuk menyalahkan istri ente? Malu dong. Justru tujuannya ente duduk di majelis ilmu untuk memperbaiki. Kan begitu. Ya, tujuannya untuk memperbaiki, untuk perbaikan. Oh, berarti kan begini nih. Secara logikanya begini. Di sini ancaman dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi kan ancam, kalau ada seorang wanita yang berkata kepada suaminya, ceraikan aku, ancamannya nggak tanggung-tanggung, dijerumuskan ke dalam api neraka jahanam. Sekarang jadi pertanyaan, ente sebagai suami emang tega melihat istri ente bakal masuk ke dalam api neraka jahanam? Begitu tuh. Ente paham nggak yang anda maksud? Hah? Ente tega kira-kira ngeliat istri ente masuk ke dalam api neraka jahanam? Dulu belum ente nikahin, ente kejar-kejar, ente uber-uber, ente bela-belain. Kan begitu. Masa iya udah kawin, udah nikah, udah berumah tangga, ngeliat istri ente masuk ke dalam api neraka jahanam, ente diemin aja? Berarti ada yang salah nih. Jangan-jangan diri ente yang salah. Habis manis sepah dibuang kali, jangan-jangan. Begitu. Hah? Enggak, dalam hal ini aneh enggak ngebela perempuan, enggak ngebela laki, kita fair. Begitu. Tujuan aneh berbicara ini, kita sama-sama introspeksi diri. Si perempuan pun juga introspeksi diri. Makanya suruh ngaji juga bininya. Jadi biar jadi tahu. Ya. Kalau bini nggak ngaji ya nggak tahu. Seperti itu. Nah, tugas kita kan ini sebuah ancaman dari baginda Nabi. Kalau ada wanita yang seperti ini diancam akan terjerumus ke dalam api nerakanya Allah. Nah, untuk itu kita selaku suami berusaha semaksimal mungkin jangan sampai istri kita minta seperti itu. Paham nggak tuh kira-kira tuh yang dimaksud? Semaksimal mungkin kita berusaha si istri kita nih, ya, yang dulu kita paling demen katanya, yang dulu kita uber-uber, dulu kita belum nikah, kita kejar-kejar.
Lihat fotonya kita udah girang banget, belum ketemu, lihat fotonya doang udah girang. Lewat depan rumahnya kita udah senyum-senyum doang. Begitu tuh, orangnya nggak ada ngeliat lewat depan rumahnya doang. Ya. Bangkitkan tuh hal seperti itu. Islam mengajarkan untuk bagaimana kita dalam rumah tangga kita bukan hanya sekedar pengantin baru setahun 2 tahun nikah, sayang-sayangan. Enggak. Terus kalau bisa itu berkelanggengan. Bagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak harus berupa materi, enggak. Seperti itu. Bikin istri kita tenang, nyaman seperti apa? Gitu ya. Kita sebagai laki, istri kita lagi repot, bantuin. Gitu ya. Dia udah capek nyuci, ya kita bantuin gitu. Istri kita nyuci baju, kita nyuci piring, begitu. Atau kita yang nyapu, kita yang ngepel, kita yang beresin kamar segala macam. Bagi-bagi tugas. Biar apa ya? Istri kita merasa nyaman. Orang laki megang sapu aja gini udah girang. Beneran, baru megang doang. Ya gitu. Artinya apa tuh? Di situ bisa dilihat bagaimana seorang suami yang egois atau enggaknya. Ya. Jangan mentang-mentang ente punya badan gede, maaf, kuat, sehat, gagah segala macam. Ami istri semena-mena jangan. Naudzubillah min dzalik. Islam enggak mengajarkan seperti itu. Baginda Nabi enggak mencontohkan seperti itu. Ente tahu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jangankan musuh, ya. Setan aja kalau ngeliat Sayyidina Umar minggir, ya. Setan ngeliat Sayyidina Umar minggir. Tapi ketika diomelin bininya, diam Sayyidina Umar. Iya. Kalau kita gimana kira-kira? Setan kita ikutin. Sampai bini sok-sokan. Bukan. Dan Islam pun juga nggak mengajarkan kita untuk takut kepada istri, bukan. Jangan sampai posisi kita berada di tengah-tengah. Kita harus bisa memposisikan diri kita. Kita terlalu condong kepada istri kita, fatal akibatnya. Ente pernah dengar kisah Alqamah yang nggak bisa meninggal dunia, nggak bisa dicabut nyawanya, ya, dalam keadaan sakaratul maut, kaku dia punya, yaitu lisannya, nggak bisa untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hanya sekedar apa? Karena pernah membuat sakit hati ibunya, karena lebih membela istrinya. Jangan sampai juga seperti itu, begitu, ya. Artinya apa? Kita bisa memposisikan diri kita. Nah, dalam hal ini sebuah ancaman dari baginda Nabi Muhammad SAW, bukan untuk hanya istri kita, tapi juga untuk diri kita. Kalau kita sayang sama istri kita, bagaimana caranya biar istri kita enggak mengucapkan hal seperti ini? Begitu dong seharusnya kita berpikir. Baru cerdas namanya kita. Enggak cuma sekedar habis ngaji, wah udah punya dalil, tenang. Ya ancam bininya. Nih lu dengerin tadi gue habis ngaji ya. Begitu. Aneh berumah tangga kurang lebih hampir 13-14 tahun nggak pernah pakai dalil sama istri Anda. Nih dalilnya ingetin begitu. Aneh nggak pernah pakai dalil. Begitu. Dalil itu bukan buat orang, buat kita. Gitu ya. Sekali lagi dalil itu buat kita, bukan buat orang. Seperti itu. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita. Bagaimana sikap kita kepada istri kita? Jangan-jangan istri kita minta cerai karena dia nggak nyaman, karena dia nggak tenang, seperti itu dan lain sebagainya. Apa mungkin karena sikap kita? Apa mungkin karena perbuatan kita? Ya, misalnya kayak aneh contohnya, aneh pribadi, aneh malam emang jarang tidur, pagi aneh tidur. Dibangun sama istri marah, Anda terima. Anda nggak marah-marah, Anda nggak kesel. Kenapa suami tidur dibangunin? Enggak. Anda tahu, istrinya pagi-pagi ya udah repot, begitu. Ente paham gitu?
biar kita nggak egois jadinya. Seperti itu. Jangan jadi orang yang egois gitu. Seperti itu. Sudah. Jadi ini dalil bukan kita untuk mengancam istri kita. Ingat ya. Tapi perlu kita pikirkan bahan renungan kita. Kalau kita sayang kepada istri kita, kita harus mampu semaksimal mungkin menjaga jangan sampai istri kita mengucapkan hal seperti ini. Bisa dipahami? Ente berpikir seperti itu cerdas namanya ente. Sudah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila imra'atin la tashkuru zawjaha." Innallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, la yanzuru, tidak akan memandang, ila imra'atin, kepada seorang wanita. Allah tidak akan pandang seorang wanita. Yang namanya nggak dipandang ya dicuekin, nggak dipeduliin gitu ya.